Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita, hari yang terbaik yang Tuhan percayakan atas setiap kita untuk kita boleh sama-sama datangi hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, kuasanya nyata, Roh Kudusnya bekerja di tempat ini, Roh Kudusnya berkarya. Kita percaya saat Tuhan hadir di tempat ini, kita rindu, kita mau menyembah Tuhan. Kita rindu, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi, kita rindu untuk melayani Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan akal budi kita. Persembahkanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Layani Tuhan lebih baik lagi dengan hidup kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita boleh sama-sama masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau hari yang terbaik, hari yang luar biasa Tuhan berikan percayakan atas setiap kami. Kami juga bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kau undang setiap kami Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kau tahu Tuhan kerinduan, Kau tahu hati Tuhan. Engkau tahu motivasi, Kau tahu hasrat hati daripada seluruh jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mereka rindu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Mereka rindu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami menantikan Engkau Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan. Beri kami hati Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Beri kami hati Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Beri setiap kami Tuhan hati untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, di mesbah-Mu Tuhan, di altar-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan, pikiran kami, perkataan kami. Kuduskan senantiasa, layakkan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami rindu menyembah. Haleluya. Amin. Hanya
kamu pada kami hati kami karena setiap kami jiwa yang merindukan Engkau seperti rusa rindukan seperti sana yang merindukan datang ke air hujan. Demikianlah hati dan merindukan jiwa kami menantikan Kau, mengharapkan Kau lebih lagi. Inilah Tuhan pernyataan daripada Tuhan mereka rindu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan dengan segenap jiwa dan kekuatan dan akal budi mereka Tuhan mereka persembahkan Tuhan ke depan Kau melayani semua menghadap Kau Tuhan harap kami kesungguhan dengan kekuatan hati. Biarlah yang disembah, biarlah yang disembah. Bersembah
Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau gembala kami yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan yang selalu setia atas hidup kami. Tuhan yang peduli atas hidup kami, Tuhan. Kami datang pagi hari ini di hadapan Engkau, Tuhan. Engkau tahu kerinduan, Engkau tahu isi hati, Engkau tahu setiap motivasi hati kami datang di hadapan Engkau. Luruskan hati kami, Tuhan. Luruskan motivasi kami, Tuhan. Biarlah saat ini, Tuhan, adalah saat di mana Tuhan yang terbaik, Tuhan, untuk kami bersekutu lebih lagi dengan Engkau, Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau, Tuhan. Kami mau fokus memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Kami sungguh-sungguh, Tuhan, karena Engkau, Tuhan, terlebih dahulu memberikan yang terbaik atas setiap kami, Tuhan. Dan tidak ada satupun alasan, Tuhan, untuk kami tidak bersyukur kepada Engkau. Tidak ada satupun alasan untuk kami tidak berterima kasih kepada Engkau. Bawa kami, Tuhan. Beri kami hati, Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Beri kami, Tuhan, hati, Tuhan, untuk menghormati Engkau, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, hati, Tuhan, untuk mengagumi Engkau, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Kau memelihara kehidupan jemaat-Mu, Tuhan. Kau peduli atas kehidupan jemaat. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Kami, Tuhan, mau serahkan dan persembahkan ibadah kami, Tuhan, pagi siang hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, yang terus bekerja, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan, terus bekerja, Roh-Mu, Tuhan, terus berkarya, Tuhan, yang berkati di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat Engkau hadir, Tuhan, dimanapun Tuhan hadir, Tuhan, Engkau pasti melakukan banyak perkara luar biasa. Yang sakit disembuhkan, ya Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan, diberikan kelegaan, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa bukan hanya itu, Tuhan. Kau lakukan perkara-perkara yang luar biasa, Tuhan. Yang lumpuh, Tuhan, boleh berjalan. Yang buta boleh melihat, yang tuli mendengar, Tuhan. Bahkan kami percaya, Tuhan, Kau sanggup menghidupkan, Tuhan, orang yang mati, Tuhan. Sekalipun tidak ada pengharapan, Tuhan, Kau sanggup membangkitkan orang yang mati, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apapun, Tuhan, yang saat ini mati, Tuhan, kerohanian kami, Tuhan, kerinduan kami, hasrat kami, Tuhan, untuk bersekutu dengan Kau. Kami percaya, Tuhan, hari ini, Tuhan, Kau bangkitkan kembali, Tuhan. Sehingga setiap kami, Tuhan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Kau. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih, Tuhan, menyukakan hal-hal yang rohani, Tuhan, daripada hal-hal yang duniawi. Terima kasih, Bapa. Kami percaya, Tuhan, saat ini Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan, lakukan banyak perkara luar biasa, Tuhan. Kami percaya setiap kami yang percaya akan menerima, Tuhan, setiap janji firman-Mu, Tuhan. Dan Kau boleh melihat, Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu, Tuhan, adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Kudus, Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh memberikan salam kiri kanan depan belakang kita. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan di dalam kitab Roma yang 6 dikatakan bahwa bersyukurlah dulu kita adalah hamba dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Jadi mari kita datangi hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan bersukacita kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan memberikan kita kegilaan pagi hari ini. Good.
pasal persoalan itu boleh tetap ada, tapi dapat saya sukacita daripada Tuhan akan terus memberikan kita kegirangan yang luar biasa. Terima kegirangan sukacita daripada Tuhan pagi hari. Haleluya. Kita percaya bulan ini adalah bulan Agustus dan identik dengan kemerdekaan. Kita juga percaya bahwa hari ini, minggu ini, bulan ini juga tahu bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan bagi setiap kita jemaat. Mari kita sama-sama amini firman ini, pujian ini, bahwa ini adalah harinya pembebasan Tuhan, minggunya pembebasan Tuhan, bulannya pembebasan Tuhan, dan tahunnya sampai kita sama-sama nanti ini tahunnya kita ganti. Yang pertama ini hari, berikutnya kita ganti dengan ini minggu, berikutnya kita ganti dengan ini bulan, dan terakhir katakan ini tahun. Sama-sama katakan ini hari pembebasan.
Setiap kita yang percaya bahwa kita sudah dilepaskan dan dibebaskan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan berkata bahwa sebab hidup kami bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin saat ini di depan kami, yang ada pada kami boleh melihat keadaan yang kurang baik, keadaan yang tidak baik. Mungkin kami masih mengalami kesulitan, mungkin kami masih di dalam lembah yang kelam, mungkin doa-doa kami belum terjawab Tuhan. Tapi kami percaya firman ini Tuhan, firman Tuhan pasti ada amin Tuhan. Wah, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami hidup karena percaya bahwa kuasa Tuhan nyata, janji-Mu Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Kami percaya, kami hidup di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Tuhan. Kami hidup karena percaya Tuhan. Jemaat-Mu hidup karena percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya. Yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada.
Tuhanku selalu ada di dalam. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Iman kami percaya kami Tuhan tidak akan menyerah. Jangan pernah kau menyerah. Kalau doa-doamu belum terjawab, jangan pernah kau menyerah. Kalau kau masih dalam kesesakan, jangan pernah menyerah. Percaya bahwa seluruh hidupmu ada di dalam genggaman Tuhan yang besar. Yes, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar.
kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan lakukan perkara yang luar biasa. Dia Tuhan Bapa yang sungguh baik, Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan hidupmu. Dia selalu peduli. Dan Tuhan bahwa tetap hatimu percaya, hatimu terpaut kepada taat kepada Tuhan, andalkan Tuhan lebih lagi. Percaya. Menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Menepati setiap janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Ampuni setiap Tuhan ketidakpercayaan kami Tuhan, kesombongan kami Tuhan. Kami merasa mampu Tuhan, kami merasa kuat Tuhan. Mungkin kami merasa tidak perlu Engkau, butuh Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan Kau ubahkan Tuhan, hati yang mau terus terpaut berharap percaya kepada Engkau. Sekalipun yang kami hadapi, yang kami alami Tuhan, yang kami lihat saat ini Tuhan, tidak seperti apa yang kami inginkan dan harapkan. Tapi kami mau terus tetap percaya Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Artinya Tuhan, kami terus benar-benar berharap kepada Engkau Tuhan. Kami tetap lakukan bagian kami Tuhan. Engkau Tuhan melakukan bagian-Mu Tuhan, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Atas setiap persoalan, atas setiap masalah, kesulitan, kesukaran Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan doa-doa kami juga Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu Tuhan, yang Tuhan akan terus genapi Tuhan, lakukan atas jemaat-Mu Tuhan, atas gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami akan menerima Tuhan janji-Mu Tuhan, karena Engkau boleh melihat Tuhan, hati-hati yang percaya Tuhan, hati yang berharap, hati yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti Maria ya Tuhan yang duduk Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dia Tuhan mengambil waktu yang tepat, bagian yang tepat yang dia miliki untuk duduk dia mendengarkan isi hati-Mu. Saat ini Tuhan kami mau duduk dia mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, yang Tuhan titipkan atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pagi siang hari ini Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kau menyertai dengan pengurapan yang khusus, pengurapan yang luar biasa Tuhan. Urapan Nabi, urapan Rasul Tuhan tercurah atas kehidupannya Tuhan. Kami percaya perkataannya Tuhan tidak hanya sambil lalu dalam telinga kami Tuhan, tapi itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Kami renungkan dan kami lakukan Tuhan, sehingga firman itu boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, keluarga besar GKPB ini kan. GKPB itu gak asing bagi saya ya. Saya di Cirebon mengikuti kegiatan BGS dan saya kenal baik senior GKPB Pak Wim. Beliau adalah senior di dalam PGS dan kenal baik ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Tadi Ibu sudah menyampaikan sekilas tentang saya, nama saya, dan saya akan sampaikan profil saya. Nama saya Christian Ang, saya dari Medan, depannya di Belawan. Siapa yang tahu Belawan silakan informasi, itu ditahu ya Belawan ya. Belawan itu kota pelabuhan. Papa saya Chinese, mama saya Batak, turun lagi ke Pulu. Oke, ya. Papa saya menghadapi, ya, tahu kalau Batak kan menghadapi, jadi
dimargai bahasanya. Dengan marga Bataknya saya Sitohang. Jadi saya marga Bataknya Sitohang, Bapak Ibu. Jadi kalau kenal saya Cirebon, Bapak Ibu mau main di Cirebon, jangan lupa kabarin saya ya. Saya siap untuk jadi tour leader ya ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih keluarga KPB Kuningan ya. Sebelum saya memulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Hari ini hati kami telah siap untuk mendengar sabda-Mu. Engkaulah yang berbicara Tuhan. Kiranya firman-Mu ini berakar dan bertumbuh dan berbuah menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di layar, terima kasih bro. Di layar ada suatu layar, di layar apa? Ada yang tahu? Gambar apa? Ya, gambar penjara. Minggu lalu saya melayani di penjara Kesambi. Saya ketemu seorang yang dimana dia dihukum berat 20 tahun. Harapannya adalah bebas. Bukan hanya dia, seluruh teman-temannya di sekitar itu juga ingin bebas, ingin lepas dari penjara, ingin bahasanya merdeka, tidak hidup di dalam penjara. Pertanyaannya, apakah Anda penjara dalam dosa? Kita tidak tahu berapa durasinya. 1 tahun Anda penjara dalam dosa, 2 tahun, ada yang lain bilang seminggu, sehari, setiap detik, setiap jam. Anda hidup di dalam kegelapan. Saya tidak tahu. Yang tahu ya, kuasa. Hari ini kita mau bebas. Setuju ya? Hari ini kita mau bebas, mau merdeka, ya, mau merdeka. Judul renungan hari ini kemerdekaan dalam Kristus. Terima kasih Ibu, luar biasa. Saya mau mengenai apa topiknya ya? Ini kemerdekaan dalam Kristus. Dan saya berdoa apa yang mau saya sampaikan dengan ayat 2 ayat ini. Luar biasa. Ini bukan buat Anda aja, buat saya. Ya, buat saya. Baik, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kita baca Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Kalau sudah dapat, Alkitabnya di layar ada yang bisa lihat ya. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan memahami apa arti merdeka di dalam Kristus dan bagaimana cara mendapatkannya dan mempertahankannya. Itu yang jadi pertanyaan. Pertama kita akan memahami dulu Bapak Ibu, merdeka adalah bebas atau lepas dari penjajahan atau kendali. Bangsa Indonesia merdeka, sudah merdeka berapa tahun? 9 tahun ini ya. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Tidak ada 3,5 abad. Tidak ada yang mau hidup dalam penjajahan. Waktu Covid, saya di rumah aja. Rasanya tidak ingin bebas dari rumah ya, ingin keluar. Kita ingin bebas, ingin merdeka. Pertanyaannya, apa yang dimaksud merdeka di dalam Kristus? Ya. Merdeka dalam Kristus, kita lihat ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam, ini artinya kematian Yesus
melepaskan Anda, menebus Anda dari kuasa gelap menjadi kuasa terang. Pertanyaannya, apakah Anda tetap ingin hidup dalam kuasa gelap? Markus Kristen tidak pernah menghargai pengorbanan Yesus. Minggu, haleluya, haleluya. Sampai Sabtu, kata di luar. Apakah hidup dalam terang atau masuk dalam kegelapan lagi? Tapi arti kemerdekaan dalam Kristus ini Bapak Ibu, ia menarik Anda dari kegelapan menuju terang. Maukah Anda hidup di dalam terang? Tetap di dalam terang. Kalau ruangan ini mati, suasana gelap. Anda imajinasikan ya, Anda bayangkan apa yang terjadi ketika di dalam ruangan ini gelap, mati lampu, dan tidak bisa lihat kanan kiri. Bisa bantu saya? Takut. Kita bisa nabrak ya, satu sama lain. Kita bisa benturan satu sama lain, dan kita bisa jatuh. Itulah Tuhan Yesus datang agar menerangi kehidupan Anda dan saya, agar Anda tidak jatuh lagi dalam dosa. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, proses mendapatkan kemerdekaan dalam Kristus bagaimana? Ya. Indonesia merdeka 350 tahun yang lalu sudah dijajah, dan merdeka 79 tahun. Apa yang mereka lakukan agar mereka merdeka? Bapak Ibu tahu? Yang mereka lakukan, pahlawan-pahlawan itu berjuang. Setuju ya? Senjatanya apa? Bambu runcing. Bagi kita mustahil bambu runcing melawan senjata api. Tapi mereka berjuang. Mereka rela berkorban untuk kemerdekaan. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana proses mendapatkan kemerdekaan dalam Kristus? Hari ini ada ayatnya tadi yang disampaikan. Di dalam Dia, ingat saya garis bawahi tapi di dalam Dia, ini senjata kita, memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Garis bawahi Bapak Ibu, di dalam Dia, tidak ada di dalam lain kecuali di dalam Dia. Kita lihat di dalam 1 Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Efesus 1 ayat 7 ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Di dalam Dia. Kedua, oleh darahnya. Kita udah hidup. Karena kalau udah bahasa darah berarti dua ya. Saya dan adik saya berangkat menuju Kuningan. Berarti dua orang. Di dalam Dia dan oleh darahnya. Pertanyaannya, oleh darahnya sudah kita terima kan? Melalui kematian Yesus. Apakah Anda menerima hidup Kristus dalam hidup Anda? Dia ada di dalam hidup Anda. Agar proses mendapatkan kemerdekaan tetap utuh di akhir hidup Anda. Ini pertanyaannya. Nanti kita bahas bagaimana caranya. Ya. Ada dua. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini ya. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup. Banyak Kristen jika ia menerima kemerdekaan itu, ia tidak menghargai kemerdekaan itu. Ia tetap hidup di dalam dosa. Ya,
tetap hidup dalam dosa. Makanya kata Tuhan Yesus ketika dia naik, saya akan melihat seorang penolong bagimu. Siapa itu? Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus apa? Membuat engkau tetap merdeka dalam Kristus. Tetap merdeka. Jika berbuat jahat, Roh Kudus berkata, jangan berbuat. Jangan. Ini Roh Kudus itu. Jangan engkau hidup dalam dosa lagi. Kalau garis bawah ini sudah saya garis bawahi Bapak Ibu, agar kita ingat. Jangan hari Minggu aja kita halin 9-1 di luar buat dosa. Jangan hidup dalam dosa. Pertanyaan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus? Ini yang mau kita lakukan atau topik pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus? Sebagai orang Kristen, hendaknya kemerdekaan menjadi bagian karya keselamatan. Oke? Jangan kita menghargai karya keselamatan. Bagaimana mempertahankannya? Ada dua hal yang kita harus kerjakan ya. Bagaimana kita hidup mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama, mari kita lihat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambahan. Poin pertama agar Anda dan saya mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama adalah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambahan dosa. Tadi bayang udah mengatakan perhambahan dosa. Pokoknya connect sama saya. Jangan berdiri teguh. Bapak Ibu tahu kisah anak bungsu, anak yang hilang? Itu kisah keselamatan buat Anda dan saya juga. Untuk memahami. Ketika ia melakukan dosa, ia melakukan hidup berpoya-poya dalam hidupnya. Dia menyadari akan kesalahannya. Dia minta ampun sama Tuhan. Ia bertobat. Bahasa bertobat itu ia berbalik arah ke arah 180 derajat. Kalau berbalik arah ke 360 derajat bukan bertobat namanya. Tobat. Ada bertobat besok dimaki. Ada bentuk lingkaran 360. Kalau Anda menyadari Tuhan hari ini saya berbuat dosa, ampuni saya. Engkau berbalik arah dan engkau berdiri teguh dengan arah yang baru. Jangan lagi kenakan perhambahan dosa. Ya. Kalau saya memiliki tujuan hari ini Kuningan menuju ke Semarang, saya salah jalan. Saya menuju Jakarta. Apa yang harus saya lakukan? Berbalik arah. Jangan hanya menyadari aja, tapi ambil tindakan action. Oh saya salah nih, tapi tetap aja jalan ke Jakarta. Itu namanya orang menyadari berbalik arah atau bertobat. Dia menyadari mengambil tindakan. Anak bungsu mengalami hal itu. Dia menyadari Tuhan, ampuni salah saya. Sampaikan kepada Tuhan. Sampai kepada Tuhan. Daud juga mengalami hal itu. Ia berbalik arah. Saya tidak tahu hari ini kita melihat apakah perhambahan itu ada. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahui hari ini Anda berdoa kepada Dia. Kata kepada Tuhan, ampuni dosa saya.
Mungkin Anda berbuat jahat, mungkin Anda berbuat dosa, Anda selingkuh, Anda berdebat istri Anda bersama suami dan sebaliknya. Dan mungkin juga perkataan yang menyakitkan hati orang lain, orang tua, saudara-saudara. Waktu tanggal 15 sampai 17 Juni, saya mengadakan kegiatan youth camp anak-anak muda. Di season terakhir di Api Unggun, saya tidak mengetahui. Pemuda-pemudi saya biasanya cerah-cerah ceria. Di season terakhir Api Unggun, Bapak Ibu, mereka menyadari betapa sakit hati terhadap orang tuanya. Wow, memiliki akar pendendaman terhadap orang tua. Dan kami akan pulihkan saat itu juga. Kami doakan mereka satu-satu. Puji Tuhan, mereka mengalami kemuliaan luar biasa. Saya tidak tahu, anak-anak muda banyak sini, sudah murid. Ya, kau punya sakit hati, lepaskan. Kau punya dendam, lepaskan. Jangan hidup dalam kegelapan lagi. Miliki buat orang. Ya, berdiri teguh. Mau mengikuti prosesnya? Berat ya? Merek tawar. Berdiri teguh dan jangan lagi ya diperhambat oleh perhambahan dosa. Ini yang pertama. Kedua, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, saya garis bawah ini Bapak Ibu, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang kedua, agar hidup kita bisa mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus adalah hidup dalam Roh, menjadi milik Kristus Yesus. Orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, kan tadi ada dua kan, di dalam Dia, bukan di dalam pendeta, bukan di dalam majelis, bukan teman-teman, tapi di dalam Dia. Jadi ketika kau hidup di dalam Dia, hidupmu dipimpin oleh Roh. Hidup di dalam Roh. Orang yang menyadari tinggal di dalam Yesus adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya punya teman, setiap jam 6 sampai jam 12 malam kami berdoa. Doa malam, paruh malam namanya. Saya punya teman, saya ajak dia, yuk kita berdoa. Ayo kita berdoa. Dia bilang, udah, gak usah berdoa. Saya kaget mendengar pernyataan itu. Orang yang menyadari atau mengeluarkan statement itu Bapak Ibu, itu menganggap ini yang paling hebat. Tetapi jika orang berdoa, sekali lagi, jika umat Kristen berdoa, itu menyadari bahwa hidupnya adalah lemah. Nehemia mendengar kabar bangsa Israel lagi kesusahan. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia berlutut, puasa dan berdoa. Nehemia 1 ayat 4. Berlutut dan berdoa. Dia menyadari bahwa ini bisa dilakukan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Anda. Ketika Anda dihadapi oleh dosa, saya tidak tahu, mungkin dosa dalam peraturan dan lain-lain. Saya nggak akan rinci lagi tentang dosa ya, sudah tahu ya. Hari ini engkau berdoa. Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan mencoba. Minta tolong Tuhan yang menyuruh Anda. Ya, orang yang
hidupnya menjadi milik Kristus, setiap langkahnya tuntun oleh Tuhan. Setiap hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan kau sombong balik, jangan. Tenang Tuhan, saya mampu. Tenang Tuhan, saya sanggup, jangan. Katakan, Tuhan, saya tidak sanggup tanpa Engkau. Oleh karena itu, saya mengandalkan Engkau. Ya, akan seperti air pohon yang hidup di tepi sungai yang selalu menghasilkan buah. Ayat 17. Ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita kembali lagi ya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam Dia dan oleh darahnya, kalau hidup kita di dalam Dia, apakah engkau melakukan dosa? Tentu engkau lakukan adalah kebenaran. Kebenaran. Ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nih. Jadi ketika hidupmu milik Kristus, engkau menyalibkan kedaliman, kedengkian, dendam, fitnah, bohong, dan engkau hidup di dalam Kristus. Jika engkau hidup di dalam Kristus. Saya bilang sama teman-teman saya, semangat Tuhan. Setiap hari Minggu saya lihat siapa yang dihadir. Saya tandai. Kemana? Oh, sini. Oke. Saya sampaikan ke dalam pertanyaan. 2 jam aja. Kalau tahu sih MDC berapa lama untuk ibadah? 2 jam? 1,5 jam. Kalau saya biasanya 2 jam. Ya, maksimalnya 2,5 jam. 2 jam aja kita kata lagi. 2 jam aja kita ada di sini. Itu kita nggak sanggup. Karena pertanyaan Senin sampai Sabtu aja ini masih dihitung ya. Senin sampai Sabtu, 1 hari 24 jam. 24 kali 6. Ya saya hitung itu 120.000 ya. 1.000 ya. Berapa jam ini? 124 ya. 154 jam Tuhan melindungi Anda. 154 jam Tuhan menjaga Anda. 154 jam Tuhan merawat Anda, memberikan Anda sehat. Masa 2 jam aja Tuhan? Pada Tuhan tidak bisa. 1,5 ya, 2 jam aja tidak bisa untuk datang kepada Tuhan. Bukannya datang di sini aja, datang juga di rumah oleh Tuhan. Datang ke rumah. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ya. Ini Bapak Ibu. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku itu siapa? Yesus. Pada tengah hari ini nanti hidup tetap dalam firman. Kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Jika engkau hidup di dalam Dia, jika engkau tetap dalam kehidupannya, engkau akan memerdekakan. Jangan menjadi Kristen yang tidak melakukan pengorbanan Yesus. Nih Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Judul berikutnya kebenaran yang memerdekakan. Nanti Bapak Ibu lihat ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup rohani Anda, hadirkan Roh Tuhan, Roh Kudus. Jika engkau mengalami kemerdekaan.
Karya keselamatan melalui darah yang sudah kita terima. Hari ini kita lakukan tinggal di dalamnya. Itu tujuan Anda di hidup. Jangan Anda dipanggil Tuhan dulu sebelum Anda bisa. Saya nggak bisa bertobat ini ya. Kalau dipanggil Tuhan dulu ya. Jadi masih ada kesempatan. Kalau masih ada kesempatan, sekali lagi saya garis bawahi, kalau masih ada kesempatan, bertobatlah. Jangan hidup lama. Jangan mau. Jangan mau. Jangan mau ya. Hari ini kita hargai mereka dalam Kristus. Kesimpulannya, kalau udah bicara kesimpulan ya. Selesai ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus adalah umat Kristen yang menghargai. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Saya kembali ya. Menghargai pengorbanan Yesus. Dia tidak lagi hidup dalam perhambaan, hamba dosa. Dia menunjukkan hidupnya dipimpin oleh Roh. Berakar di dalam Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, dan berbuah menghasilkan buah-buah yang baik, penuh sukacita, penuh senyum, yang dendam dulu hari ini bertobat, yang mengampuni orang lain, yang punya dendam pada orang tua engkau, pada kedua teman, sahabat, suami, istri, hari ini pulang ke rumah, sampaikan ya ampun, berubahlah, hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus.